Gunung yang terletak di Jawa Timur ini belakangan tengah bergejolak. Laporan mengenai peningkatan aktivitas diketahui terjadi sejak 21 Juni 2015 lalu. Satelit Landsat 8 milik NASA mendeteksi adanya 2 lubang magma yang diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya letusan. Material pijar mulai menyembur pada 26 Juni 2015 dan rangkaian letusan terjadi sejak 4 Juli lalu. Karena lubang magma terletak pada kawah yang dalam, semburan material pijar tidak keluar dari kawah. Meski demikian, daerah di sekitar Gunung Raung dipenuhi hujan abu serta merasakan adanya gempa tremor. Gempa tremor sendiri adalah getaran karena adanya aktivitas magma dalam gunung berapi. Letusan ini terus berlanjut pada hari-hari selanjutnya sehingga mulai mengganggu perhubungan udara. Terhitung mulai 10 Juli 2015 lalu, 5 bandar udara terpaksa ditutup dan tidak melayani penerbangan rutin. Bandara yang menghentikan operasinya adalah Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, Bandara Internasional Lombok, Bandara Selaparang Lombok, Bandara Blimbing Sari Banyuwangi, dan Bandara Noto Hadinegoro Jember. Membumbungnya abu akibat erupsi gunung ini tak hanya mengganggu transportasi kelima bandara ini saja. Pada 16 Juli 2015 atau tepat 1 hari menjelang Lebaran, 3 bandar udara utama di Jawa Timur, yaitu Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, serta Bandara Trunojoyo Sumeneb juga ditutup. Gunung Raung yang memiliki puncak tertinggi 3.340 meter di atas permukaan laut adalah gunung berapi kerucut dan terletak di ujung timur Pulau Jawa. Secara administratif, kawasan gunung ini termasuk dalam wilayah 3 kabupaten di wilayah Besuki, Jawa Timur, yaitu Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember. Secara geografis, lokasi gunung ini berada di dalam kawasan kompleks pegunungan Ijen dan menjadi puncak tertinggi dari gugusan pegunungan tersebut. Terhitung dari titik tertingginya, Gunung Raung merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru, serta menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa. Kaldera Gunung Raung juga merupakan kaldera kering yang terbesar di Pulau Jawa dan terbesar kedua di Indonesia setelah Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat. Gunung ini memiliki 4 titik puncak, yaitu Puncak Bendera, Puncak 17, Puncak Tusuk Gigi, dan puncak tertingginya yaitu Puncak Sejati. Gunung Raung sendiri memiliki letusan dengan tipe strombolian, yaitu letusan kecil tapi terus-menerus mengeluarkan pijar. Gunung Raung juga memiliki sistem kawah terbuka yang menyebabkan lava pijar yang dihasilkan akan kembali ke dalam kawah dan kecil kemungkinan meluber keluar kaldera. Kaldera Gunung Raung berbentuk elips dengan kedalaman sekitar 500 meter yang selalu berasap serta sering menyemburkan api. Di dalamnya terdapat kerucut setinggi kurang lebih 100 meter. Tumbuhnya kerucut di dalam kaldera atau kawah Gunung Raung akibat proses erupsi yang menghasilkan material lava cair. Gunung tua ini dikitari puncak kecil yang menjadikan pemandangannya begitu menakjubkan. 29 Juli 2015 kemarin, aktivitas Gunung Raung dilaporkan masih tinggi. Status aktivitas vulkanik Gunung Raung masih tetap di level siaga. Berdasarkan pengamatan kegempaan pos pengamatan Gunung Api Raung, gempa tremor masih berlanjut dengan amplitudo di kisaran 29 mm. Pada Minggu 26 Juli, ketinggian asap mencapai 1000 meter dari puncak dan mengarah ke barat daya atau ke Kabupaten Bondowoso dan Jember. Setiap 5 hingga 10 menit, suara gemuruh juga masih terdengar hingga sejauh 17 km dari puncak gunung. Suara gemuruh ini terdengar hingga 3 kabupaten, yaitu Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi. Tremor yang masih terjadi pada aktivitas vulkanik Gunung Raung diakibatkan oleh pergerakan fluida atau magma encer dari bawah kawah Gunung Raung. Meski demikian, kecil kemungkinan Gunung Raung menghasilkan erupsi besar. Ancaman aktivitas Gunung Raung yang tengah bergejolak ini masih berada pada radius 3 km. Sementara gangguan abu vulkanik juga berada di radius 3 km atau lebih tergantung pada kecepatan angin.
Sejak 1 dekade belakangan ini, Indonesia telah mengalami beberapa kali letusan gunung berapi yang dimulai dengan letusan Gunung Galunggung pada tahun 1982, kemudian pada 2014 secara berurutan Gunung Sinabung dan Gunung Kelut menyemburkan abu vulkaniknya ke awan-awan di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah meningkatnya aktivitas Gunung Raung di Jawa Timur. Erupsi gunung-gunung ini berdampak sangat besar bagi dunia penerbangan di tanah air. Menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, debu gunung berapi bisa merusak fungsi baling-baling pada pesawat atau mesin jet serta komponen vital lainnya dalam penerbangan. Hal ini telah terbukti dari insiden yang pernah dialami oleh pesawat Boeing 747-200 milik maskapai British Airways. Pada 24 Juni 1982, pesawat dengan nomor penerbangan BA09 ini melakukan penerbangan rute Kuala Lumpur menuju Perth, Australia. Namun di tengah perjalanan, tepatnya saat melintasi Pulau Jawa, Indonesia, pesawat ini terperangkap di tengah abu letusan Gunung Galunggung. 4 mesin pesawat tersebut mati karena menyedot debu silika Gunung Galunggung. Pilot kemudian memutuskan untuk menurunkan ketinggian jelajah dari 36.000 kaki ke 12.000 kaki, atau dari sekitar 10.000 meter hingga ke 3.600 meter. Berkat kesigapannya, pilot akhirnya berhasil menghidupkan kembali mesin pesawat setelah terbang di ketinggian yang lebih rendah dan terbebas dari kepungan abu vulkanik. Speedbird 9 kemudian mengalihkan pendaratannya di bandara terdekat, yaitu Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sejatinya, debu silika berukuran sangat kecil dengan diameter antara 6 mikron hingga 12 mm dan bisa terbawa angin dengan mudah. Karena terlontar dari kawah gunung berapi, maka debu bisa membumbung tinggi hingga mencapai ketinggian jelajah pesawat. Karena ringan dan kecil, debu ini sulit untuk dihilangkan. Jika dibiarkan, maka dalam jangka waktu lama, debu menempel dalam badan atau komponen pesawat. Bisa menyebabkan retakan-retakan halus pada bodi pesawat. Retakan di badan pesawat, sekecil apapun, tentu akan sangat membahayakan. Debu silika gunung berapi memiliki titik leleh pada suhu 1100 derajat Celcius. Lelehan ini bisa menempel dan melumerkan komponen bilah-bilah turbin di dalam pesawat jet atau nozzle. Yang dalam pesawat jet modern suhunya bisa mencapai 1400 derajat Celcius. Apabila komponen mesin terbakar dan meleleh, maka pesawat tidak lagi memiliki daya dorong yang seharusnya dibutuhkan untuk terbang. Debu gunung berapi juga bisa merusak kaca depan pesawat. Debu silika memiliki kontur yang tajam. Jika ditabrak dengan kecepatan tinggi, maka kumpulan debu ini bisa membuat kaca depan pesawat tersayat-sayat. Ini akan menyebabkan pandangan pilot pun jadi terbatas. Abu vulkanik yang menempel di pesawat dalam jumlah banyak juga akan merusak aliran udara di sekitar badan pesawat dan justru menjadi penghambat laju. Itulah sebabnya pesawat yang baru saja melintasi area abu vulkanik wajib mendapatkan pengecekan secara menyeluruh. Hal ini untuk memastikan tidak ada residu-residu abu vulkanik yang menempel di badan pesawat. Dengan mengetahui dampak yang bisa disebabkan oleh abu vulkanik terhadap pesawat udara, maka penutupan wilayah udara dan bandara adalah hal yang sangat tepat. Otoritas penerbangan tentu saja sangat mengutamakan keselamatan penumpang.